Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale bersama channel edukatif, transformatif, dan dialektis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah salah satu cendekiawan muslim, salah satu ulama internasional, salah satu pejuang Islam, pejuang muslim, mujtahid, yaitu Profesor Yusuf Al-Qaradawi, yang menghembuskan nafas terakhirnya di Qatar atau di Doha pada tanggal 26 bulan September 2022. Nah, kita perlu tahu bahwa di minggu ini, minggu yang lalu, kita baru dikejutkan dengan berpulangnya ke rahmat Allah salah satu cendekiawan muslim, salah satu guru bangsa kita, yaitu Profesor Azumardi Azra. Hari ini atau tadi malam kita dikejutkan dengan berpulangnya ke rahmat Allah salah satu cendekiawan muslim, salah satu pejuang muslim dari tanah Mesir, ya, dari negara Mesir, yaitu Profesor Yusuf Al-Qaradawi. Sebelum saya lanjut kepada sedikit hikmah atau konteks pemikiran yang kita ambil dari Pak Profesor Yusuf Qaradawi, saya baca sedikit tentang biografi hidupnya. Yusuf Al-Qaradawi adalah cendekiawan muslim asal Mesir yang lahir di Saf Turab pada 9 September 1926. Dia dikenal sebagai seorang mujtahid masa kini. Sebagai seorang yang dipercayai menjadi ketua majelis fatwa, Al-Qaradawi sangat responsif menyikapi isu-isu sosial keagamaan yang muncul di dunia Islam melalui fatwa-fatwa dan karya-karyanya. Pandangan-pandangannya yang terbuka sering menjadi sasaran kritik yang dilancarkan oleh kalangan konservatif. Di antara isu-isu yang menjadi perhatian Al-Qaradawi adalah radikalisme, agama, dan fanatisme bermazhab. Dalam rangka menyikapi dua problem ini, Al-Qaradawi merasa mengemban tugas untuk menyebarkan spirit toleransi dan mengikis fanatisme beragama. Itulah sedikit biografi singkat dan sosok daripada Profesor Yusuf Al-Qaradawi. Beliau ini perlu kita tahu bahwa di masa-masa mudahnya, ya, di tahun-tahun 1970, 1980, sering berkunjung ke Indonesia. Ya, salah satu pertemuan-pertemuan yang sering beliau lakukan adalah dengan Majelis Ulama Indonesia, kemudian dengan beberapa tokoh dari Partai Masyumi seperti Dr. Muhammad Nasir, kemudian Buya Hamka, dan beberapa tokoh-tokoh Hasan Basri dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Nah, mengapa kita khususnya kaum muslim dan non muslim yang berada pada garis moderat merasa kehilangan sosok seorang Yusuf Qaradawi, karena mereka-mereka inilah yang telah memperjuangkan bagaimana caranya agar supaya Islam itu selalu menjadi agama yang damai, menjadi agama yang menghargai pluralisme, menjadi agama yang menghargai toleransi. Itulah mereka sangat dihargai, ya, sangat kita selaku generasi muslim sangat merasa kehilangan, karena mereka-mereka inilah yang mendudukan dan memperjuangkan hal itu. Kita kenal di dunia Mesir ada juga, ya, yang agak ekstrim, misalnya dari Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna, kemudian ada juga Profesor Hasan Hanafi. Di Lebanon itu ada Fatiyakan, kemudian ada Fathullah Gulen, dan lain-lain. Mereka-mereka ini mencoba agar supaya bagaimana caranya Islam itu menghargai yang namanya perbedaan agama, ya, perbedaan
bermazhab, tidak saling mengkafirkan, kemudian tidak saling mengeneralisir, kemudian tidak saling menjustifikasi antara kelompok-kelompok beragama. Termasuk salah satu teori ya, atau salah satu asas yang Yusuf Qaradawi memperjuangkan itu juga bagaimana agar supaya membendung arus daripada politik radikalisme dunia ya. Politik daripada radikalisme dunia, kemudian Islam konservatif yang mencoba untuk mengganggu stabilitas kehidupan antara sesama umat muslim, kemudian antara umat muslim dengan non-muslim, kemudian antara sesama orang yang berbeda-beda mazhab di dalam Islam. Itulah mereka menawarkan bagaimana agar supaya di dalam kita mengikuti arus perkembangan zaman, kemudian mengikuti dinamika politik Islam, agar supaya kita saling menghargai antara umat beragama, terutama dalam hal kita berbeda pada persoalan-persoalan pilihan-pilihan mazhab tertentu. Beliau juga mempunyai solusi tentang bagaimana agar supaya mengatasi radikalisme. Itu ada beberapa poin yang akan saya bacakan. Satu di antaranya adalah misalnya menghormati aspirasi kalangan Islamis melalui cara-cara yang demokratis. Kedua, memperlakukan mereka secara manusiawi dan penuh persaudaraan. Ketiga, tidak melawan mereka dengan sikap yang sama-sama ekstrem dan radikal. Artinya, kalangan radikal ekstrem dan kalangan sekuler ekstrem harus ditarik ke posisi moderat agar berbagai kepentingan dapat dikompromikan. Keempat, dibutuhkan masyarakat yang memberi kebebasan berpikir bagi semua kelompok sehingga akan terwujud dialog sehat dan saling mengkritik antar isme-isme secara simpatik. Kelima, menjauhi sikap saling mengkafirkan dan tidak membalas pengkafiran dengan pengkafiran. Keenam, mempelajari agama secara benar sesuai dengan metode-metode yang sudah ditentukan oleh para ulama Islam dan mendalami esensi agama agar menjadi muslim yang bijaksana. Ketujuh, tidak memahami Islam secara parsial dan reduktif. Caranya adalah dengan mempelajari esensi tujuan syariat, maqasid atau syariah. Dengan mengamalkan esensinya, umat Islam tidak akan terikat pada hal-hal yang bersifat simbolis. Atribut jubah dan celana di atas mata kaki adalah contoh pemahaman agama yang simbolis. Sejatinya Nabi tidak pernah menentukan jenis-jenis pakaian, tetapi Nabi memakai berbagai model pakaian yang simpel dan fleksibel. Itulah gambaran daripada Yusuf Qaradawi tentang bagaimana mengatasi yang namanya radikalisme ya. Termasuk diantaranya itu, jangan kita saling mengkafirkan, kemudian jangan kita saling menjustifikasi antara, terutama adalah antara sesama muslim ya, sesama yang beragama Islam. Inilah bahaya-bahaya radikalisme yang akan mengganggu, kemudian akan menghancurkan tatanan kehidupan keberagaman kita. Sedikit dari saya, marilah kita doakan, kita memberikan Fatihah kepada Profesor Yusuf Al-Qaradawi, semoga mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat tempat yang mulia, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.